Jika Batra Ricis diambang kehancuran, sementara Kemal Pahlevi kena serangan sporadis dari fans Ricis karena mempertanyakan kapan konten cerai Ricis diedarkan. Di Jakarta, kisruh demonstrasi organisasi APDESI atau Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia yang ricuh di depan kantor DPR RI Jakarta menuai pro dan kontra. Tuntutan revisi Undang-Undang Desa, terutama perpanjangan masa jabatan yang dilakukan aparatur desa itu dinilai berlebihan, apalagi sampai membakar pagar hingga memblokade jalan tol. Yang dekat-dekat itu mohon berkumpul di tengah. Teman-teman melihat ada aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai dengan pengrusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar. Dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan. Yang dari kemarin anggota kami juga sudah rahasia, kita sudah lakukan banyak sekali, lebih dari 30. Karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam akan membumbung, seolah-olah nanti membuat kekacauan. Ya. Dan dengan sabar kami menunggu mereka. Kami hanya bertahan pun hanya memakai air. Karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar mungkin nggak kuat, kena temannya, ya. Karena ini beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi, kemudian buat melempar polisi. Dan kami tidak membalas, kami hanya menghimbau terus untuk tidak anarkis dan sambil bertahan menyemprotkan air. Elit-elit desa itu dinilai warganet hanya membawa aspirasi yang berbasis hasrat untuk berkuasa lebih lama, jauh dari kesan memajukan warganya. Buktinya belakangan tersiar video viral di mana seorang wanita yang diduga merupakan salah satu kepala desa hidup bergaya hedon dan serba glamor. Dari wajahnya saja, wanita diduga ibu kades itu sudah dipoles bak selebritas, bukan sebagai abdi rakyat. Lihat saja video yang viral ketika ia menunjukkan kemewahan rumah pribadinya dengan gaya pecicilan. Bukan hanya di rumah, video saat demo pun sama. Para elit desa ini asyik berjoget ria. Aksi joget ini identik dengan kebiasaan beberapa oknum elit atau kepala desa yang bukan rahasia umum gemar ke tempat-tempat hiburan menghabiskan uang. Eksis ya wajar sih dengan yang dia punya kemewahan, tapi tidak wajarnya sebagai perangkat desa bisa sampai punya rumah mewah, bisa sampai yang punya barang-barang branded. Itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Dia memperlihatkan sesuatu yang mungkin orang berpikirannya negatif. Potret telanjang dari sikap hedon elit desa itu bahkan secara vulgar ditunjukkan oleh anak seorang mantan kepala desa di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Lihat saja bagaimana perayaan ulang tahun yang dihelat bak di negeri dongeng ala kerajaan. Bukan hanya pesta nan mewah di ulang tahun anaknya yang ke-17 tahun, sang ayah memberikan hadiah mobil mewah senilai 2,1 miliar.
Perayaan ulang tahun anak mantan Kades ini pun viral di media sosial. Tidak sedikit yang berkomentar negatif akan kekayaan sang mantan kepala desa ini. Saking kayanya sang mantan kepala desa ini disebut-sebut sebagai Crazy Rich di kota Palembang. Betul, bahwasannya video yang sempat viral kemarin itu adalah anak salah satu mantan kepala desa. Karena yang berkembangkan bahwa yang bersangkutan adalah kepala desa. Jadi orang tua yang bersangkutan adalah Bapak Denny Kuswiran, mantan kepala desa Sungai Ketupa yang telah berakhir masa jabatannya tahun 2021 kemarin. Kepala bidang kami sempat berkoordinasi dengan Kades Sungai Ketupa yang sekarang, bahwasanya Pak Denny Kuswiran ini memang seorang yang memiliki bisnis dan memiliki perusahaan. Beliau memiliki PT dengan nama PT Tali Kasih yang memang sudah lama bergerak, sekitar 10-15 tahun yang lalu. Betul Pak, waktu menjabat kepala desa memang ada kegiatan sampingan. Karena kan kepala desa ini hanya jabatan, tetapi di luar dari situ rata-rata kepala desa sebelum menjadi kades itu memang sudah punya pekerjaan tetap Pak. Gaya hidup jor-joran yang jauh dari kesan kehidupan abdi rakyat itu adalah cerminan betapa kekuasaan hanya akan melanggengkan kemapanan hidup tanpa ada ukuran kemajuan desa. Fakta telanjang ini sulit dielak oleh siapapun warga desa yang selama ini melihat parade kemewahan gaya hidup elit atau pejabat desa. Bukan barang aneh jika mereka jor-joran liburan ke luar negeri, bolak-balik ke Tanah Suci sambil selfie ria. Sementara warganya meratapi hidup jauh dari sejahtera. Lantas, masih masuk akalkah para aparatur desa ini meminta jatah tambahan tahun untuk lebih lama berkuasa? Menurut aku sih kayaknya di situ korupsi kali ya gitu ya, karena kan ya PNS zaman sekarang gitu kan sedikit-sedikit pasti banyak yang korupsi. Itu menurut opiniku ya. Kalau saya sih sangat nggak setuju ya, karena juga dilihat dari kehidupan mereka juga kan udah bermewah-mewahan, apalagi sekarang tuh banyak rakyat miskin yang berjuang untuk hidup juga ya. Jadi kayaknya tuh pemerintah tuh harusnya lebih melihat ke sisi mereka yang lebih membutuhkan daripada harus ngurusin yang kayak gitu-gitu sih Mbak. Ada hak untuk menyampaikan pendapat, cuman setidaknya sampaikanlah pendapat itu secara baik tanpa harus merusak fasilitas. Karena apa? Ketika kita merusak fasilitas umum, fasilitas negara, otomatis yang dirugikan juga masyarakat sendiri. Karena kan pembangunan itu menggunakan uang rakyat, uang negara gitu. Jadi ya yang rugi ya rugi sendiri gitu. Untuk perangkat desa dan apapun itu yang bekerja sebagai pegawai negeri, ya bisa dibilang pegawai negeri, untuk bisa mencontoh lebih baik untuk masyarakatnya dan bisa lebih membimbing untuk masyarakatnya. Di tengah arus deras pro kontra tuntutan kepala desa yang berbuntut ricuh, pada saat yang sama parade kehidupan glamor oknum elit desa yang bikin kesal warganet. Di jagat maya juga beredar sebuah video singkat yang berisi detik-detik penangkapan salah satu pelaku penembakan warga Turki, yakni Sikarios Valdes Roberto. Burgol pan. Burgol. Burgol lo. Pada hari Selasa tanggal 30 Januari sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat terhadap salah satu tersangka yang masih DPO saat itu berinisial SVR sudah dilakukan penangkapan, tepatnya di Terminal Bis Nganjuk, Jawa Timur, oleh tim dari Ditreskrim Polda Bali dan Polres Badung bekerja sama dengan tim dari Polres Nganjuk, dan tentunya langsung di backup dari tim Bareskrim Polri. Pria asal Meksiko berusia 27 tahun ini sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang alias DPO setelah melakukan penganiayaan terhadap warga Turki. Tapi pelariannya terendus polisi.
Tepat di Terminal Nganjuk, Jawa Timur, jajaran Polres Badung bersama Polda Bali dibantu personel Polres Nganjuk akhir Januari 2024 lalu sukses membekuk tersangka utama bersama 3 tersangka lain di sebuah villa di kawasan Ungasan, Kuta Utara. Tersangka yang telah dilakukan penangkapan tersebut sudah berada di Polres Badung bersama 3 tersangka lainnya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, jajaran Polres Badung Polda Bali dibantu Bareskrim Mabes Polri berhasil mengungkap aksi penembakan terhadap warga Turki Turah Mahmet 40 tahun. 3 tersangka berhasil ditangkap. Sejauh ini, polisi hanya menemukan motif perampokan dalam peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 2024 tersebut. Di film-film laga, gangster Meksiko memang cukup dikenal gahar dan sadis. Maka wajar jika proses penangkapan itu nyaris menyerupai adegan film laga. Ini dari 2023 kemarin kan banyak sekali memang warga asing yang sangat meresahkan terutama di Bali itu. Nah apalah cari gara-gara lah ini itu gitu. Jadi memang sebenarnya ya kalau memang buat ulah ya kalau nggak ditangkap deportasi aja buru-buru udah paling bener deh gitu. Karena jangan buat rusuh di negara orang ya. Sekarang ini kan memang di wilayah tertentu juga banyak terjadi kejadian-kejadiannya di mana warga negara asing itu sering berdatangan ke Indonesia yang tidak tahu identitasnya. Dan yang aku tahu kemarin ada 3 orang warga negara Turki yang dibunuh oleh komplotan dari Meksiko. Itu menurut aku juga terlalu kejam yang dimana kita tidak tahu identitasnya siapa. Dan aku sih berharapnya lebih ke depan lagi untuk polisi-polisi dan aparatur negara harus lebih milih-milih lagi untuk warga negara asing yang masuk di Indonesia, karena itu juga membuat daerah warga kita yang asli Indonesia itu tidak nyaman sendiri untuk hidup di negaranya sendiri.